Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya lanjutkan. Sekarang karena mumpung sudah ngomong filsafat, kita masuk sekarang ke pandangan-pandangannya Cicero sendiri tentang apa itu filsafat. Ada definisi standar yang ini kita semua sudah tahu, yang juga disepakati oleh Cicero tentang filsafat, yaitu cinta kebijaksanaan. Kata Cicero, mereka yang mencari kebijaksanaan disebut sebagai para filosof. Dan filsafat tidak lain adalah cinta kebijaksanaan. Nah, yang jarang kita bahas kebijaksanaan ini. Apa sih kebijaksanaan itu? Kata Cicero, kebijaksanaan itu pengetahuan tentang segala sesuatu yang manusiawi dan yang ilahi, dan bagaimana menguasai dan mengendalikan semua itu. Kalau kita definisikan filsafat sebagai cinta kebijaksanaan, kemudian orang tanya kebijaksanaan itu apa? Kebijaksanaan itu pengetahuan tentang segala sesuatu yang sifatnya manusiawi dan yang ilahi. Yang manusiawi bersifat kemanusiaan, yang ilahi berhubungan dengan ketuhanan. Semua pengetahuan yang berciri dua itu nanti jadi awal kebijaksanaan. Cuma selanjutnya juga pengetahuan tentang bagaimana mengetahui dan mengendalikannya. Ini seperti sering saya bilang, kebijaksanaan itu paradigma yang pas. Tidak berhenti hanya pada pengetahuan akan kebenaran, tapi juga tahu kapan menggunakannya, kapan mengendalikannya, kapan ini diucapkan, kapan jangan diucapkan dulu. Nah, ini bijaksana namanya. Kapan disampaikan, kapan ditunggu dulu, kapan menyampaikannya langsung, kapan menyampaikannya dengan ilustrasi-ilustrasi untuk memancing pemahaman. Nah, ini namanya kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu unsurnya pasti tidak hanya pikiran atau intelektual, tapi juga pemahaman tentang kenyataan. Jadi benar saja masih belum, tapi harus benar dan pas sesuai konteksnya. Banyak kebenaran yang jadinya tidak bijaksana ketika ruang dan waktunya tidak pas menggunakannya. Misalnya hari ini banyak saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita yang terkena COVID, kemudian banyak pula diantaranya yang meninggal. Nah itu kalau ada teman kita kena COVID, terus kita ketemu kan, tidak mungkin kita bilang, wah kamu kena COVID ini, tetangga saya baru saja meninggal, hati-hati kamu. Ini kan sebenarnya menyampaikan kebenaran, tapi tidak bijaksana kita sampaikan ke teman kita yang sedang menderita saat itu. Bisa jadi dia tambah panik, tambah gelisah, meskipun yang disampaikan kebenaran. Jadi pinter-pinterlah kita untuk memilah mana bijaksana, mana tidak. Tidak hanya tahu mana yang benar, mana tidak. Hari ini mungkin kebijaksanaan ini variabel penting yang sering kita lupakan, sering terlewatkan. Baik, yang kedua, ini dari Cicero lagi, kata dia begini tentang filsafat. Kupastikan kepadamu satu seni penyembuhan jiwa. Tidak sebagaimana penyakit tubuh lainnya yang obatnya harus dicari di luar diri. Seni itu adalah filsafat. Kita harus mengerahkan segala daya dan kekuatan untuk mampu mengendalikan diri kita sendiri. Jadi ini lanjutannya tadi. Bagi Cicero, filsafat itu seperti obat bagi jiwa, sebagaimana makanan obat bagi fisik. Jadi sebagaimana obat fisik, kita punya obat
rohani atau obatnya jiwa, kata Cicero, yaitu filsafat. Mengapa kok filsafat itu obatnya jiwa? Karena filsafat membantu kita, memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Jadi kemampuan pengendalian diri ini diajarkan dalam filsafat. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan pemahaman kita selama ini ya. Banyak orang nuduh filsafat itu bebas, filsafat itu liberal, filsafat itu mikir sak karepe dhewe. Ndak begitu. Justru filsafat itu, kata Cicero, melatih kita untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri maksudnya apa? Berpikir secara tertib, tertata, justru tidak sak karepe dhewe. Justru tidak nyari ingin menangnya sendiri, ndak. Jadi perilaku filosofis itu justru berpikir yang terkendali dalam kuasa kita, bukan berpikir yang tanpa dikendalikan. Jadi kalau kita mampu melakukan itu, di situ nanti filsafat akan berperan menjadi obat bagi jiwa kita. Obatnya di mana? Dia menjawab kegelisahan-kegelisahan kita. Dia menenangkan kegalauan kita. Dia menunjukkan kejernihan ke dalam diri kita. Maka jiwa kita kemudian jadi tenang. Jadi versinya Cicero justru filsafat itu berpikir yang tertata, terkendali dalam kuasa kita untuk menjawab problem-problem hidup kita. Disitulah nanti dia berperan sebagai penyembuhan jiwa. Terus, jadi ini masih tentang filsafat. Yang ketiga, ada lagi kalimat yang populer sekali dari Cicero tentang filsafat. Yaitu, kata dia, belajar filsafat itu tidak lain mempersiapkan diri menuju kematian. Wah, ini yang berat ya. Ternyata, kata Cicero, belajar filsafat itu harus siap-siap menuju kematian. Ini kata mutiara ini maknanya bisa macam-macam. Bisa kita artikan begini. Belajar filsafat itu berarti orang hanya berkomitmen pada kebenaran. Yang benar disampaikan sebagai benar, yang salah dibunyikan sebagai salah. Dia kritis, dia argumentatif, dia tidak hanya manut saja, ikut saja apa yang terjadi di sekeliling. Bahkan mungkin gagasan-gagasannya nabrak keyakinan umum orang banyak. Maka siap-siaplah, berfilsafat itu bisa jadi mempersiapkan diri kita menuju kesulitan bahkan kematian. Ini makna yang pertama, bahwa filsafat itu siap-siap menuju kematian. Ini kan bisa terbukti dari tokoh-tokoh kita bulan ini, Cicero, Seneca, Protagoras, Hippocrates, itu semuanya akhir hidupnya mengenaskan filsafat membawanya kepada kematian. Nah, ini yang tadi semangat belajar jadi menggeret lagi, Nggak begitu. Justru kematian yang dibawa oleh filsafat sebagaimana tokoh-tokoh tadi kan itu kematian yang membanggakan. Kematian demi kebenaran. Kematian demi perjuangan yang mulia. Buktinya nama-nama mereka masih kita kenang sampai saat ini. Tapi itu makna yang pertama. Bisa juga kata-kata quotes dari Cicero ini kita maknai begini. Berfilsafat itu pada dasarnya adalah perjuangan menaklukkan diri kita sendiri. Hasrat kita, ego kita, ambisi kita, hawa nafsu kita, keinginan-keinginan egois kita. Berat dan sangat pahit.
Jadi kadang-kadang kebenaran yang kita temukan itu bukan kebenaran yang kita inginkan. Kadang-kadang kebenaran yang kita dapatkan itu justru nabrak kenyamanan, kenikmatan kita selama ini. Tapi sebagai tuntutan cinta akan kebijaksanaan tadi, mau tidak mau kita korbankan ego kita korbankan hasrat, hawa nafsu, keinginan-keinginan egois kita. Oh, ini kan seperti orang yang dalam tanda petik membunuh dirinya sendiri. Jadi dengan makna ini pula bisa kita pahami kalimatnya Cicero bahwa belajar filsafat itu tidak lain mempersiapkan diri menuju kematian. Oke, kalau di makna yang kedua ini mungkin teman-teman lebih sreg ya, lebih cocok, tidak mengerikan lagi. Baik, ya monggo direnungi wong ini. Pikirannya orang yang bisa sesuai, bisa ndak, bisa cocok, bisa ndak. Silahkan dipilih saja mana yang paling relevan, paling manfaat untuk hidup kita. Nah, saya tambah satu lagi yang tentang filsafat ini, khususnya tentang pemikiran. Kata Cicero begini, pikiran itu terbiasa dengan hal-hal yang biasa dilihatnya. Sehingga kemudian dia berhenti heran, tidak lagi mencari tahu, kemudian tidak lagi mencari alasan apa yang dilihatnya sepanjang waktu. Ini maksudnya Cicero itu begini loh. Banyak orang yang kemudian berhenti berfilsafat. Mengapa? Karena dia merasa sudah tahu segalanya, sudah menemukan kebenaran tentang banyak hal. Padahal dia tidak sadar, yang dia yakini sebagai kebenaran itu sebenarnya hanya kebiasaan. Kebiasaan itu ya karena dia tiap hari melihat itu, tiap hari mendengar itu, tiap hari akrab dengan itu, akhirnya yang dia lihat, dia dengar terus-menerus itu dianggap sebagai kebenaran. Karena sudah dianggap sebagai kebenaran, dia tidak bertanya lagi, tidak membahas lagi, tidak mengulas lagi. Dia merasa sudah tahu dan sudah benar. Akhirnya kemudian berhenti berfilsafat. Berhenti berfilsafat itu berhenti berpikir mendalam, berhenti melakukan refleksi-refleksi kritis terhadap hidupnya. Ya kalau orang sudah berhenti memikirkan hidupnya, ya dia pasti mandek. Selesai, tidak lagi berkembang. Bahkan mungkin tidak sadar kalau dirinya mungkin saja salah. Ini kebalikannya tadi, ini semacam bunuh diri kefilsafatan. Berhenti berfilsafat sehingga tidak sadar tentang kebenaran atau kebaikan ataukah kesalahan, kekeliruan dirinya karena sudah tidak mempertanyakan lagi. Mengapa tidak mempertanyakan lagi? Karena sudah terbiasa. Kita ini kalau sudah terbiasa dengan apa kan sudah biasanya terus jadi kebal. Nganggap yang ya karena biasanya sudah begitu kok Pak, dianggap kita anggap benar begitu saja. Jalannya selama ini seperti itu kok Pak, terus kita anggap ya sudah berarti itulah yang benar. Padahal mungkin kalau dibahas serius, kalau kita selami, kalau kita dalami, ada banyak masalah yang bisa dipertanyakan. Dari yang tadi hanya kita terima begitu saja. Maka hati-hatilah dengan pikiran yang terbiasa, dalam tanda petik. Ya mungkin termasuk ngaji kita ini. Teman-teman mungkin yang sudah merasa nyaman dengan ngaji semacam ini, yang dari saya terus menganggapnya yang saya ucapkan mesti benar kabeh. Itu sebenarnya semangat seperti itu justru berlawanan dengan cita-cita ngaji kita ini. Karena ngaji kita ini menyuruh kita, ngaji kita ini misinya adalah membangkitkan semangat gairah untuk belajar,
bertanya, tidak mudah menerima apapun yang ada di sekeliling kita, apalagi hanya ikut-ikutan yang terjadi di sekeliling kita. Jadi justru kalau sikapnya kemudian begitu, bahkan terhadap ngaji kita ini, ya berarti ada yang salah dalam menyikapinya. Jangan sampai pikiran kita kemudian jadi pikiran yang mati, tidak hidup. Ikut saja arus, yang lain ke utara ikut ke utara, yang lain ke selatan ikut ke selatan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.